بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا من الله رب العالمين. Itu di belakang Budi ada orang. Suruh sini biar kelihatan. Cakim, ini masih kosong. Jangan di situ. Orang tuh, orang ada pandangannya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Ashabal fadilah, pengurus musalla al-amanah, Ashabal fadilah, pengurus majelis teras, Ashabal fadilah, para orang tua, para sepuh bini sepuh, para jamaah sekalian yang hadir, mudah-mudahan hadiran kita malam ini menjadikan wasilah segala dosa dan kesalahan kita sepanjang hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Para jamaah sekalian rahmati Allah, melanjutkan bacaan kitab hikam kita. 2 minggu yang lalu diliburkan karena ada tetangga kita yang meninggal dunia. Minggu yang lalu tentang istidraj Jadi 2 minggu yang lalu harus ingat. Jadi karena ngajinya ini kesinambungan ya, antara hikmah sebelumnya dan hikmah yang akan datang itu ada hubungan, kesinambungan atau korelasi. Jadi kalau kemarin nggak ngaji selanjutnya nanti bingung. Maka saya ulang gitu ya. Sedikit saya ulang. Kemarin itu adalah Jadi gini Pak, bahasa gampangnya. Kata Ibnu Athaillah, "Khauf min wujudihi ihsanil haqqi ilaika." Takutlah kamu tatkala kebaikan Allah selalu ada kepada kamu, ma'a wadawami isaatika ma'ahu, disertai dengan jeleknya adab kamu kepada Allah. Jadi gini bahasanya Pak, kalau kita kok nggak pernah ibadah, kita kok nggak pernah, artinya nggak pernah baik sama Tuhan kita, nggak pernah taat sama Allah, kita jahat sama Allah, tapi kok nikmat-nikmat secara lahiriah itu selalu ada di kita, artinya suruh takut itu artinya suruh hati, waspada betul atas nikmat yang kita terima ini. Jangan kepedean, jangan kegeeran. Geser. Dan sini dan biar kelihatan dan jangan jauh dari pandangan dan. Oh itu ada pandangan itu lagi tuh baru tuh, ya kan kelihatan semua itu. Nanti kalau nggak kelihatan di pandangan saya itu takutnya ketinggalan rombongan gitu. Biar kelihatan, geser Bang Ajis geser. Biar komandan kesinian, Pak Diki. Kecuali yang ngaji penuh baru sampai sono gitu, nggak apa-apa. Kalau masih kosong diisi yang kosong. Ayo kita lanjutin ya Pak. Nah kalau seandainya
kok kita ini jauh sama Allah, tapi ingat nikmatnya ini nikmat lahiriah, bukan nikmat batiniyah. Ingat, istidraj itu nikmat lahiriah. Jadi maaf ya Pak, ada nikmat lahir, ada nikmat batin. Nanti kajian ini akan terus kesinambungan nih sama pembahasan yang akan kita bahas malam ini. Jadi nggak mungkin orang istidraj itu dikasih nikmat dalam sholat, dikasih nikmat dalam ngaji, itu nggak mungkin. Karena ada orang duduk dia di majelis taklim tapi ngawang-ngawang kemana-mana. Tapi jangan setelah ini, percuma gue dikata gitu sama Ustadz, besok mendingan gue kagak ngaji. Itu salah lagi. Kan yang dibahas di sini artinya memperbaiki kualitas. Karena ada orang yang sholat tapi hatinya kemana? Jadi istidraj itu bukan berarti dia benar-benar ninggalin Allah, bukan. Dia nggak dikasih kenikmatan batin nih, yang dikasih hanya kenikmatan lahiriah. Nah kadang-kadang kita suka tertipu. Baru doa langsung dijabah, ngomong sama temennya, wah saya setengah wali nih kayaknya. Emang apa? Saya baru doa dalam hati aja langsung diijabah sama Allah. Pernah gak kita kayak gitu Pak? Pada dia, pernah gak kita kayak gitu? Saya dulu sempet loh kayak gitu, sempet ngerasa, wah kayaknya hati kita ini baru geretak aja langsung boleh jadi itu tinggal lihatlah diri kita. Saat itu kita lagi jauh apalagi dekat. Kalau lagi maksiat mulu, baru sekali minta langsung dikasih, itu namanya. Tapi kalau lagi deket banget sama Gusti Allah, lagi baik banget, tiba-tiba dikasih, itu namanya anugerah. Bisa dipahami sampai di sini? Sudah. Sekarang kita lanjutkan kajian kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, man jahilal muridu, panjang ini. Man jahilal muridu ayyusi al adaba fatu'akhkharul uqubatu anhu. Man utawi barang siapa, jahila yang bodoh, yang tidak tahu, yang tidak memahami siapa man. Al muridu siapa murid. Artinya gini, siapa saja seorang murid yang tidak memahami ayyusi al adaba, bahwa dia itu sudah su'ul adab kepada Allah, fatu'akhkharul uqubatu anhu, maka diakhirkan hukuman daripada murid. Artinya gini Pak, murid itu orang yang sedang berjalan kepada Allah. Nah, ada seorang murid itu yang dia nggak tahu diri, dia tidak paham kalau dia itu su'ul adab sama Allah. Saya ulangin, ada murid yang kagak tahu kalau dirinya su'ul adab sama Allah. Fatu'akhkharul uqubatu anhu, maka hukumannya diakhirkan oleh Allah. Jadi dia ngomong begini, lau kana hadza su'u adabin, seandainya yang aku lakukan ini adalah su'ul adab, laquti'al imdadu wa aujabul bu'adu, sungguh niscaya Allah akan memutus pertolongan bantuan-bantuannya, dan pasti aku akan dijauhkan dari Allah. Jadi si murid itu ngomong, kalau aku ini su'ul adab kepada Allah, pasti Allah akan memutus bantuannya kepadaku, dan aku akan dijauhkan dari Allah. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian faqad yaqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'ur. Ini hati-hati, nauzubillah. Padahal kadang-kadang Allah memutus pertolongannya itu kepada si murid di saat si murid tidak sadar. Pak, mohon maaf, imdad itu boleh secara lahir, boleh secara batin. Maaf, secara zohir duduk begini bagus nggak? Maaf, bagus nggak? Bagus. Tapi diputus sama Allah secara batiniah, hatinya tidak bisa merasakan lazatnya ngaji. Orang sholat bagus nggak? Tapi diputus imdadnya. Imdad itu madad. Madad itu anugerah pertolongan dari Allah. Gitu ya.
Secara batinnya dia nggak ngerasain nikmatnya sholat. Hanya zohirnya saja. Bangun, ruku, i'tidal, sujud, kayak gitu. Ini kita bicaranya orang yang sedang jalan menuju, bukan buat orang bisa dipahami ya. Nah. Walau lam yakun illa man al-mazid wa qad tuqamu maqamal bu'di. Dia nantang. Kalau saya ini suul adab, pasti saya dijauhin sama Allah. Pasti saya dibikin gak bakal datang ke pengajian. Pasti saya dibikin gak bakal sholat. Tapi buktinya saya masih sholat kok. Buktinya saya masih datang ke pengajian kok. Ya Anda gak ngerasa kalau yang diputus itu anugerah batin. Bisa dipahami gak? Bisa dipahami gak? Supaya apa sih? Supaya mikir kita ini, yo duduk kayak gini ini bagus, yo belum berarti kita ini makhluk Allah yang paling boleh jadi orang yang gak duduk di majelis taklim dia lebih bagus dari kita. Kenapa? Hatinya selamat dia, hatinya gak dengkian. Kita udah ngaji rajin banget tiap malam Rabu istiqomah, hatinya masih. Bisa dipahami gak? Itu maksudnya. Tapi jangan berarti besok malam Rabu lu pada gak dateng. Kalau gitu udah gak usah ngaji, bersihin hati. Dari mana hatinya bisa bersih? Ningkatin kualitas kok. Ngaji ini ningkatin kualitas hati. Dah. Lanjutannya. Kalau seandainya nggak diputus tuh imdad, maka man al-mazid tuqamu maqamal bu'di. Cukuplah Allah nggak kasih anugerah, tidak ditambahkan kepadamu anugerah dari Allah, itu cukup sebagai hukuman bagi kamu. Ya. Jadi satu, kalau dia suul adab akan diputus oleh Allah pertolongannya dan dijauhkan oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, kalau langsung tidak dihukum oleh Allah, pasti tidak ditambah anugerah batinnya tidak ditambah anugerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa antalata walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid. Innauzubillah, paling gak enak. Kalau sampai murid itu suul adab sama Allah, bakal dibikin sama Allah, dia sendiri yang menentukan nasibnya. Bukanlah Allah yang menentukan nasibnya. Tuh, ayyukhalliyaka wa maturid, terhadap apa yang kamu kehendaki. Kalau kita kan orang tasawuf, apa kata Gusti? Tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Semuanya tergantung maunya Allah. Gitu kalau kita, artinya ambisinya udah hilang, egonya udah hilang. Maunya Allah udah bagaimana saya mah. Gitu ya. Tapi kadang ada orang yang membentur-benturkan. Kalau kayak gitu berarti orang gak boleh punya cita-cita dong. Gak boleh punya visi misi. Boleh visi misi, boleh cita-cita. Cuman tetap nanti ujungnya adalah apapun yang terjadi atas kehendak, bukan pada kehendaki. Dah, bisa dipahami ya? Nih, kesimpulannya. Su'ul adab seorang murid kepada Allah, satu, dia bisa langsung dihukum sama Allah, satu, diputus pertolongan dari Allah, yang kedua, dan dijauhkan dari Allah. Ingat-ingat, su'ul adab seorang murid, satu, apa? Diputus pertolongannya dari Allah, dan juga dia semakin dijauhkan oleh Allah. Satu. Yang kedua, kalaulah tidak langsung dihukum, maka dia akan mendapatkan, tidak akan ditambahnya anugerah batinnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ngajinya mah rajin, sholatnya mah tidak ada razatnya. Kering, tahu kering gak Pak? Pak, maaf Pak, kering tahu gak? Kayak gitu. Kalau masih nggak puas nih, pohon kelapa dialiri sungai, ini air sungai, ini pohon kelapa, ya putus aliran airnya, putus, namanya diputus nih sama Allah imdadnya, pertolongan anugerah batinnya. Apa batinnya? Maksudnya air. Ketika diputus, mati nggak dia? Langsung mati apa enggak?
Enggak kan? Syai'an ba'da syai'in, bertahap, pelan-pelan, lama-lama nih pohon bakal. Kenapa? Karena tidak ada aliran. Hamba seorang murid yang su'ul adab kepada Allah, su'ul adab kepada Rasulullah, su'ul adab kepada syekh, gurunya, su'ul adab kepada ikhwan, temannya. Karena ada 4 nanti adab itu dalam kitab ini. Kalau dia su'ul adab, seperti hatinya itu diputus dari anugerah-anugerah batin yang ada pada dia. Apa dia langsung mati? Enggak. Syai'an ba'da syai'in, lama sedikit demi sedikit, lama-lama hatinya jadi Analoginya bisa diterima enggak? Bisa. Kita lanjutin kalau bisa. Ya Allah ya Rabb. Dikatakan oleh Ibnu Ajibah nih Pak, seorang murid itu kudu ngejaga adabnya sama Allah fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Ai fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Saat susah beradab, saat senang beradab. Itu seorang murid yang sejati. Murid di sini adalah orang yang sedang berjalan menuju Allah. Wa yaltazimut ta'zim, hendaknya dia selalu iltizam, selalu senantiasa ta'zim likulli syai'in, mengagungkan pada segala sesuatu. Ya, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasul, mengagungkan syekhnya, gurunya, mengagungkan temannya, ikhwannya. Itu ya. Wa yahfazul hurmah fi kulli syai', dan menjaga kehormatan pada segala sesuatu. Itu murid yang sejati. Menjaga kehormatan. Pak, kehormatan kita diinjak-injak mau nggak? Saya ulangi, kehormatan kita diinjak-injak sama orang mau nggak? Maka jangan Anda menginjak-injak kehormatan orang. Ini orang yang sedang berjalan menuju. Ini pelajaran buat kita yang sedang menuju. Jadi kalau Anda nggak mau diinjak-injak kehormatannya, maka Anda jangan injak-injak kehormatan orang, gitu ya. Wa yahfazul hurmah fi kulli syai'. Fa in akhalla bi syai'in min hadhil umur, kalau kamu meremehkan perkara-perkara ini, wa asa'al adab, kalau udah terlanjur tergelincir, bagaimana? Falyubadir bitaubah, maka bersegeralah taubat. Murid itu kayak gitu. Orang-orang yang menuju Allah itu ketika dia tergelincir dari perbuatan dosa, falyubadir bitaubah, segeralah minta Bukan berarti kita ini orang-orang thariqah, orang-orang tasawuf ini suci banget, bukan. Tapi kita diajarin ketika kita sedang tergelincir melakukan dosa, baik sengaja ataupun tidak, bersegeralah minta Kenapa? Sebab orang yang menunda-nunda taubat, fa in akhara taubah ila waqtin akhar, in qata'at amhul imdad wastujibat tardu wal bu'at. Kalau kita ini orang-orang yang menuju Allah kok nunda-nunda taubat, maka kita berhak diputus pertolongan batin dari Allah. Secara zahir oke, boleh Anda makin kaya, boleh mobilnya nambah, boleh rumahnya nambah, boleh bininya tawa bininya nambah nih bininya. Boleh, siapa sih yang melarang? Dulu saya termasuk orang yang gak suka gitu orang. Ternyata setelah kita ngaji lagi, biarin aja orang yang nambah dia bukan yang ribut sama bininya, dia bukan. Udah sih gak usah ngikut urusan orang. Orang mau menambah bini 2, 3, 4 itu urusan nggak usah, dia bininya 2, gue nggak mau ngaji lagi sama dia. Itu bukan dia yang salah, hati kamu aja yang rada koslet gitu ya. Nambah lagi nggak? Udah no. Boleh silakan. Yang penting bisa adil. Nah, nggak ada yang berani sini mas, semuanya orang direkam ya kan, bininya nonton lagi. Ya Allah ya Rabb, lanjut. Para jamaah sekalian rahmati Allah, itu contohnya itu wa misalu zalikal asjar, pohon yang dilewatin air. Kalau airnya diputus, maka dia suatu saat bakal mati. Begitu pula murid, kalau dia su'ul adab sama gurunya aja, nggak langsung mati dia.
tapi pelan-pelan semakin jauh dari cahaya. Kenapa? Ya kan sumber cahayanya Allah. Lewat siapa? Lewat guru. Nggak mungkin Pak kita menuju Allah tanpa guru mursyid, tuh nggak mungkin. Berani banget bahasanya. Anda lewat jalan sesuatu yang rawan begal aja pasti minta pemandu jalan. Benar nggak? Ini jalan menuju Allah. Lewat sendiri aja, udah gue sendiri aja, berani banget. Kalau saya sih nggak berani gitu ya. Walau lam yakun minal uqubah, seandainya tidak langsung dihukum oleh Allah, maka ilaman al-mazid minas sayri wa taraki lakana kafian. Jadi kaidahnya kalau kita ngerasa nggak dihukum langsung sama Allah, cukuplah kagak bertambahnya anugerah nikmat dari Allah secara batiniah itu sudah cukup sebagai hukuman buat kita. Kalau kita sadar. Asal kitanya sadar. Ada ayatnya nanti di bawah. Apa Allah bilang? Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaiton tazakkaru fa idzahum mubsirun. Surah Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang ittaqau yang bertakwa, sapa lazina, siapa saja orang-orang yang bertakwa itu, idza massahum ta'ifun minasyaiton, kalau menimpa kepada mereka gangguan, godaan, ujian dari syaitan, tazakkaru, kemudian orang-orang yang bertakwa itu ingat kepada Allah, fa idzahum mubsirun, maka tatkala itu pula dia melihat kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. Bahasa gampangnya, orang bertakwa mah ketika ditimpa musibah, digoda sama syaitan, tatkala dia sadar langsung ingat kesalahan, langsung taubat. Bisa dipahami nggak? Itu orang bertakwa. Wa mawatinul adab allati yukhilla bihal murid fayu'aqabu 'alaiha thalathah. Ingat-ingat. Adab di sini yang sering diremehkan seorang murid itu, yang bisa dihukum itu ada 3. 1, adab ma'allah wa rasulih, adabnya kepada Allah dan kepada Rasul. Yang kedua, wa adabu ma'asyekh, adabnya kepada syekh, kepada guru. Wa adabu ma'al ikhwan, yang ketiga adabnya bersama ikhwan. Kalau dalam dunia thariqah ini namanya ikhwan, saudara. Ikhwan asalnya akhun, jamaknya ikhwan, laki-laki, saudara laki-laki. Artinya saudara sefrekuensi. Sudah pahami? Saudara satu frekuensi, bukan saudara seadam, bukan, satu frekuensi. Gitu ya. Paham nggak satu frekuensi? Ya tadi la ilaha. Udah satu frekuensi, namanya Nah harus ada adabnya tuh nanti. Nggak cukup kalau dibahas semua. Malam ini cukup sampai adab yang pertama saja. Adab kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, biar ngerti ya. Fa'amal adab ma'allah, adapun adabnya bersama Allah itu bi'tibaril awam, buat orang awam itu adabnya sama Allah apa? Bimtithali amrih wajtinabi nahyih. Adabnya orang awam kepada Allah itu menyegerakan perintah, menjauhi larangan. Artinya melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi larangan, apa yang dilarang. Itu paham semua itu orang awam. Wa ma'a rasulihi, dan adabnya kepada Rasul itu apa? Bittiba'i sunnatih, mengikuti sunnahnya Rasulullah. Wa mujanabatil bid'ah, menjauhi perkara bid'ah. Itu jauhin. Fa idza qasiru fil amri aw khalifu fin nahyi uqibu ajilan fil hissi aw ajilan fil ma'na wal hiss. Nah, orang-orang yang sedang berjalan kepada Allah, kalau dia melanggar adab-adab ini, maka orang itu akan langsung dihukum oleh Allah secara langsung
atau dia dihukumnya nanti diakhirkan hukumannya, baik hukuman secara indrawi, secara lahir, maupun hukuman secara batin. Hukuman secara lahir apa? Ya diambil kenikmatannya semua. Hukuman secara batin apa? Ya dikosongin hatinya, dikeringin. Tidak ada rasa nikmatnya dalam ibadah. Semakin jauh dari cahaya, semakin jauh dari Allah. Zikir mah zikir, la ilaha illallah. Mulutnya mah ngomong la ilaha illallah, la ilaha. Tapi hatinya nggak pernah nyambung sedikit pun. Nggak ada rasa nikmatnya dalam zikir itu, nggak ada. La ilaha illallah. Oh, janda yang di sono mana cakep banget lagi ya. Kita mau ketemu dia itu. Sempet-sempetnya itu loh, janda yang di sono. Mulutnya la ilaha illallah. Itu kan diputus berarti. Diputus imdadnya itu sama Allah. Hanya saja la yash'ur, kita tidak sadar. Udah ya. Itu secara awam. Kemudian wa bi'tibaril khawasi ma'allah. Nah, ini khusus nih, orang-orang khusus. Apa adabnya orang khusus? Bil iktsari min zikrih, banyak-banyak mengingat Allah dengan zikir. Apa Bapak bisanya? Subhanallah, subhanallah baca. Bapak bisanya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah baca. Bisanya apa Pak? Sholawat Muhammad baca. Saban hari, saban pagi, saban siang, saban sore kudu baca ada zikir. Sebab kenapa? Sebab perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan perumpamaan orang yang tidak zikir kepada Allah, masalul hayyi wal mayyit, seperti perumpamaan orang yang hidup dan perumpamaan orang yang udah bangkai. Seharian gak ada zikirnya, coba-coba kita ketemu orang soleh, coba-coba aja. Itu dia ngelihat kita kayak bangkai cobain dah, cobain. Hanya saja orang soleh harus beradab, dia kagak boleh lemes mulutnya. Tawa tuh ayah. Kagak boleh lemes, kalau lemes, aduh bangke sono, jangan kesini. Tuh kalau orang lemes. Wali-wali Allah semua dia punya apa? Hukuman, artinya terikat kontrak, kagak boleh lemes. Lemes aja sedikit bisa dicabut kewaliannya. Gitu ya. Lah orang-orang yang istimewa, orang-orang khusus itu matanya bukan lagi pakai mata ini, tapi mata ketiganya, yaitu pakai basirah. Ini lebih tajam, bisa menembus segala sesuatu yang ada. Maca kita pakai sorban, pakai baju koko, pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus, datang ke orang soleh coba, bawa hati yang busuk, tetap yang dilihat daging busuk. Bisa dipahami nggak? Maka yang penting banget kita kudu perbarui, yang penting banget kita kudu bagusin 2 jari di bawah susu kiri kita, yaitu kolbu. Baitul mukmin ini apa? Kolbul mukmin baitullah. Baitullah itu bukan yang di Ka'bah sana. Baitullah secara hakikat adanya di kolbul mukmin, hatinya orang artinya di hati ini selalu kudu ada Allahu Allah. Ya berat. Nah, itu kudu banyak zikir. Wa muraqabati hudurih, kudu selalu ngerasa diawas. Ini adabnya seorang murid yang khusus. Tadi adabnya murid orang kalau orang awam mah cukup menjalankan perintah, menjauhi larangan udah cukup. Tapi adabnya seorang murid, orang-orang khusus, apa adabnya? 1, senantiasa zikir, ingat sama Allah. 2, senantiasa bahwa dia selalu diawasin sama Pak, ada CCTV tuh, lihat. CCTV kan tuh. Sono sisi. Berani gak nyolong? CCTV kagak ada, CCTV nggak ada. Ada duit situ segepok, kagak ada yang tahu. Kalau kita ambil juga nggak ada yang tahu. Berani nggak ngambil? Tapi kalau orang yang selalu ngerasa diawasin, berani nggak? Nah itu maksudnya adabnya orang yang sedang berjalan menuju Allah. 2, kudu selalu merasa diawasin sama Allah. Wa itharu mahabbati, yang 3, mengutamakan kecintaan kepada Allah.
Kadang kita ketipu sama anak, sama bini, cinta banget sama anak, cinta banget sama bini, sampai ngelalain cinta kita kepada kadang-kadang suka dah. Yang kemudian Zada Syekh Zaruk nambah ini, orang khusus itu hifzul hudud, menjaga batasan-batasan, dijaga batasan-batasan yang kagak pantes. Kalau orang-orang penuju Allah udah jangan lagi pakai celana di atas dengkul. Tapi kalau masih biasa silakan. Kita jaga hati kita juga. Kalau teman kita masih modelnya seneng pakai celana pendek di atas dengkul kemana-mana, biarin. Boleh jadi dia model wali malamatiyah. Ada wali yang namanya model malamatiyah. Paham nggak? Wali malamatiyah. Apa dia wali? Kelihatannya di depan orang selengean, nggak pernah sholat, maksiat mulu, padahal dia cuman jangan diikutin, jangan coba-coba besok kagak pakai celana, kagak pakai baju keluar rumah. Wali ini gue. Bisa dipahami? Kelihatannya dia nggak pernah ibadah, kelihatannya dia nggak pernah pakaiannya buka aurat mulu. Terus orang seuzon sama dia mah selalu aja saking fananya sama Allah dia. Artinya apa? Ucapan saya itu kita jangan suuzon sama orang. Kita ini buat diri. Nasihat tadi buat jangan keluar pakai celana di atas dengkul. Kalau ada tetangga kita, teman kita keluar pakai celana di atas dengkul, kita katain nggak boleh. Jangan, jaga banget hati kita. Biarin, boleh jadi dia emang masih pengen modelnya kayak gitu. Sudah. Kan ini bicaranya adab, adab kita sama Allah tuh. Ini Syekh Zaruk nambahin huzuzul, yang paling gampang celana di atas dengkul. Anak perempuan kita kalau bisa keluar, yang udah dewasa, yang udah balik ya keluarnya suruh tutup aurat kalau bisa. Kalau emang kelakuannya udah kayak ya sudah, biarin, tanggung jawab dia. Kita orang tua udah nginget. Bisa pahami ya? Jangan anaknya di KDRT ada tuh. Anaknya malah jadi dia pengen secara islami tapi salah pemahamannya. Anaknya malah di kekerasan gitu. Udah dewasa. Gitu ya. Dah. Ya Allah ya Rabb. Kemudian wal wafa bil uhud, menunaikan janji-janji, wa ta'alluq bil malakil wadud, punya gantungan kepada Allah. Adabnya itu bergantung kepada Allah. Cuman kita seringnya gantung kepada orang. Bang tolong apa bang? Biasanya kita begitu ya. Bukan ya Allah tolong saya, bukan, tapi bang tolongin saya apa bang. Yang ketiga selanjutnya waridho bil maujud, ridho terhadap apa yang sudah ada. Syaratnya gitu Pak. Kalau Bapak ridho saja atas apa yang sudah ada, maka yang belum ada itu akan itu. Bapak ridho saja atas apa yang sudah ada, yang kagak ada itu bisa datang, Pak. Sama kalau ngelihat kebahagiaan di orang lain, seneng. Nanti kebahagiaan yang ada pada orang itu kita bisa merasakan, Pak. Maaf. Kita seringnya kayak apa? Ada orang dikasih nikmat sama Allah. Kita lebih sering seneng atau lebih sering pengen nikmat itu hilang dari dia? Pak, jawab. Kita lebih sering ngelihat orang dapat nikmat, seneng nggak kita ngelihat dia dapat nikmat, atau kita pengen nikmat yang dia dapat hilang? Seneng apa pengen hilang? Kalau seneng, insya Allah nikmat yang dia dapat Bapak juga akan merasakan, insya Allah. Tapi kalau Bapak pengen nikmat itu hilang, berarti tandanya hati Bapak dengki sama orang tersebut. Jadi lebih baik seneng aja, gitu ya. Maaf, ada doa nih. Yuk, supaya utang kita dilunasin, gimana caranya? Doain orang yang punya utang juga, ya Allah, semoga utangnya saudara saya lunas. Itu lebih cepat tuh utang kita lunas. Mau cepat lagi gimana? Orang yang memusuhi kita punya utang, doain, ya Allah, semoga utangnya dia lunas. Itu bisa lebih cepat. Cuman nggak tahu bisa apa enggak kita ngedoain orang yang musuhin kita. Tergantung hati kita udah siap apa belum. Dah, saya rasa itu
Yang khusus nanti kita lanjutkan lagi pada pembahasan minggu yang akan datang, masih tetap pada ridho, pada adab kepada Allah dan Rasul, adab kepada syekh, adab kepada ikhwan. Ya, kadang yang bikin murid celaka itu adabnya nggak ada kepada syekh. Syekh itu guru mursyid ya, bukan guru-guru kayak begini nih, bukan, tapi guru-guru yang membimbing hati kita. Adabnya itu yang membuat murid semakin jauh dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita adab-adab yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين.